Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di hari kedua ya bulan puasa Ramadan. Mungkin banyak yang bertanya di ayat Al-Quran tentang perintah puasa itu. Di situ dikatakan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu. Jadi yang saya garis bawahi orang-orang beriman yang dipanggil untuk melakukan puasa. Yang mana sebenarnya yang dimaksud dengan orang beriman? Beberapa waktu yang lalu ya, di konten saya, kalau nggak salah judulnya adalah mengungkap misteri orang beriman. Sejatinya orang beriman itu adalah mereka yang sudah masuk dalam sistem kodim, dimana di skema kodim itu ada sebuah sistem yang harus mereka ikuti untuk kemudian menuju kepada status takwa ya. Jadi di materi saya itu ya tahapannya adalah Islam, tunduk patuh, dan mau dipimpin ya, menyerahkan diri. Setelah itu kemudian masuk dalam situasi beriman. Situasi beriman itu adalah situasi di mana dia sudah masuk ke alam kodim ya, alam ruhaninya, sudah diaktifasi ruhaninya, dan disitulah mereka kemudian mulai melakukan sebuah perjalanan ruhani untuk ketemu dengan Sang Maha Rohani ya. Jadi sebenarnya status takwa di situ adalah status di mana dia sudah mendekat kepada Sang Maha Rohani ya, sudah mulai berkekalan ya. Makanya dalam proses mi'rajnya baginda Nabi itu kan setelah melewati beberapa dimensi langit, dia kemudian sampai kepada Sidratul Muntaha. Di situ ada dilihat taman surga gitu. Nah, surga itu ya dalam cerita itu adalah sebuah situasi ya, kedekatan dengan yang Sang Maha Rohani itu gitu. Jadi sebenarnya perjalanan rohani itu adalah sebuah perjalanan untuk menuju kepada Sang Maha Rohani ya. Sidratul Muntaha itu sendiri secara etimologis diartikan sebagai sadaran puncak gitu. Jadi sebenarnya dalam perjalanan rohani ini kita akan melewati berbagai dimensi ya untuk sampai kepada puncak kesadaran tertinggi. Dan di situ melewati berbagai neraka-neraka gitu ya, berbagai situasi, berbagai ujian gitu. Nah, makanya di situ dibutuhkan laku-laku ya di perjalanan itu untuk kita bisa naik dimensi demi dimensi, melewati dimensi demi dimensi. Nah itu makanya ya perintah orang berpuasa, yang berpuasa itulah yang orang yang sudah beriman gitu, karena orang yang sudah masuk di dalam ruhnya untuk melakukan perjalanan rohani. Nah, puasa ini adalah salah satu treatment ya untuk melewati dimensi demi dimensi itu di perjalanan rohani itu gitu ya. Nah, makanya untuk menemukan hakikatnya puasa dan sebagainya, sebenarnya itu adalah sebuah masuk dalam proses tazkiyatun nafs ya, penyucian jiwa untuk menuju kepada ordinat zero itu ya. Ordinat zero adalah sebuah ordinat di mana kita tidak terpengaruh dengan situasi negatif dan positif. Nah, ini yang harus kita latih. Salah satu instrumennya adalah puasa ini gitu.
Makanya kalau belum orang beriman kan sebenarnya ya enggak, ya apa ya, ya saya tidak mau mengatakan bahwa tidak wajib berpuasa ya, tetapi ya kalau mengacu kepada ayat ini, yang dimaksud adalah mereka yang sedang melakukan perjalanan rohani dan untuk menjaga jalannya bisa tetap konsisten ya, dan bisa terus melewati dimensi, salah satu treatmentnya adalah berpuasa itu ya. Jadi berpuasa itu ya seperti ya tapa berata misalnya gitu ya. Nah, di puasa ini kan secara syariat itu kan kita di perintah untuk tidak makan dan minum, kemudian menjaga dari sesuatu hal yang sifatnya maksiat dan sebagainya. Jadi sebenarnya di situ adalah intinya bagaimana kita tetap berfokus kepada ordinat zero itu ya. Tidak tolah-toleh ya, tidak cenderung kepada yang positif dan negatif gitu. Kita tetap di ordinat zero. Jadi untuk menjaga posisi itu adalah ya kita harus berpuasa. Puasa adalah sebuah treatment yang akan tetap menjaga konsistensi kita di ordinat zero, sehingga perjalanan kita untuk melewati dimensi demi dimensi bisa tetap konsisten. Oke, ini dulu yang mungkin bisa saya sampaikan bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.